Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Halo anak-anak semuanya. Ya bertemu lagi ya insyaallah di hari ini ya kita akan membahas tentang tarkib ya. Ini adalah beberapa tarkib atau semacam susunan ya, susunan ataupun kalau bahasa Inggris itu grammarnya. Dalam bahasa Arab bagaimana eee, cara menyatukan ataupun menggabungkan beberapa kaidah sesuai dengan yang telah kita pelajari di buku kalian juga ada dan di sini Ustadz sifatnya penjelasan tambahan ya. Ya, penjelasan tambahan karena ini tidak bisa satu atau dua kali saja, harus beberapa kali biar kalian dan kita semuanya makin paham. Baik, kita mulai dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Di sini akan Ustadz bahas tentang apa sih cara membedakan antara muzakkar dengan muannas. Kemudian lagi ismul isyarah ya kata tunjuk dan juga ismul jar ataupun zarful makan. Ya. Untuk muzakkar dan muannas cara membedakannya di sini Ustaz akan memberikan penjelasan singkat ya dasar terkait dengan keduanya muzakkar dan muannas. Ya, apa itu muzakkar dan muannas? Yang biasa kita ketahui muzakkar itu identik dengan sesuatu yang bersifat laki-laki dan muannas kebalikannya perempuan. Ya, tapi di sini ada beberapa golongannya. Ya. Muzakkar adalah kata benda atau kalau dalam ininya adalah ismun. Sebuah nama, apapun namanya, benda ataupun manusia ataupun hewan ataupun pepohonan dan sebagainya yang tergolong kepada jenis laki-laki. Ya, bisa berupa nama orang atau benda atau hewan dan lain sebagainya. Ya, ciri-cirinya ya, semua nama selain yang tergolong muannas. Nah, ya, muannas kan udah jelas tuh ya, kepada yang sifatnya perempuan. Kemudian semua nama yang tidak termasuk kepada tak marbutoh ya, tak marbutoh, tak yang bulat ya. Ini tak marbutoh ya. Kalau ini taknya tak marbutoh tapi ada huruf sebelumnya yang bisa disambung. Kalau ini taknya terpisah ya kayak syajaratun ya, sajadatun. Dia terpisah. Ini namanya tak marbutoh. Ya. Kemudian nama orang atau hewan. Contohnya misalkan Fallahun ya, fallahun. Kemudian Zarkashi. Nah, kemudian Danil. Nah, kemudian nama hewan Samakun. Ya, ini semuanya sifatnya adalah laki-laki. Samakun nggak mungkin Samakatun ya. Zarkasyiatun, nah, lucu ya. Kemudian nama benda Masjidun ya, bangunan. Qalamun, pulpen. Jawalun. Nah, jawalun ini HP ya, bisa jawalun bisa juga mahmulun. Kemudian bustanun. Nah, ya. Bustanun ini karena semuanya ini tidak ada tak marbutohnya. Kemudian angka ataupun nomor ya. Wahidun, isnani, salasun, arba'un. Nah, ya, itu. Nah, ini semuanya contoh-contoh dari kategori muzakkar yang tergolong kepada jenis laki-laki, ya. Kemudian untuk muannas adalah kata benda atau ismun yang tergolong kepada jenis perempuan, ya. Bisa berupa nama orang atau benda, ya. Ciri-cirinya pasti perempuan, ya. Kemudian anggota tubuh yang berpasangan. Nah, kedua tangan nih. Kedua tangan yadun, yadani. Nah, ya. Kemudian yang terdapat tak marbutoh paling gampang itu, ya.
Kayak tadi sajadatun, nah itu muannas itu. Tuntunnya ya. Kemudian nama negara kayak misalkan Indonesia, kemudian Amriko, kemudian Misro, kemudian apalagi Ifriqiyah, ya, Jakarta, Sulu, apalagi Palembang, ya. Kemudian nama orang ataupun hewan, Fatimatun, Najwa, Risma, Dajajatun hewan. Nah ini jelas nih karena Fatimatun ya dengan Dajajatun jelas. Dia ada pertama ada tamar butohnya, ya kedua ini identik kepada yang disematkan pada yang perempuan. Tapi kalau Najwa dan Risma ya ini kebanyakan memang kepada perempuan ya. Ya, dan juga ada satu huruf yang memang sering ya dikategorikan kepada yang muannas. Apa itu ya? Ya, ada huruf ya-nya ataupun kalau nggak salah itu apa ya namanya? Saya lupa itu. Ya, aliful mamduhah atau apa saya lupa itu. Ya. Najwa Risma jelas itu adalah perempuan. Kemudian nama benda sajadatun, hadiqatun, jakitatun, jaket, madrasatun, madrasah. Ada tak marbutohnya ya. Angka wahidun, wahidatun, isnatani, salasatun, arba'atun. Ya. Wahidun, wahidatun, isnani, isnatani, salasun, salasatun, arba'un, arba'atun. Ya. Ini ya terkait dengan beberapa cara untuk membedakan mana yang muzakkar dan mana muannas. Memang terkadang ada beberapa yang namanya perempuan tapi dia laki-laki, ya banyak tuh. Kalau dari jenis kelamin namanya perempuan tapi dia laki-laki. Atau juga kebaliknya namanya laki-laki tapi dia perempuan, ya. Terus mana yang dilihat? Yang dilihat adalah fisiknya ya bukan dari namanya. Yaitu kalau dari nama manusia. Seperti itu. Ini ya kira-kira beberapa penjelasannya terkait muzakkar dan muannas. Baik itu. Kemudian selanjutnya ismul isyarah. Nah, ismul isyarah. Ismul isyarah itu apa? Yang kita tahu haza, zalika, tilka. Nah, kata tunjuk. Kata tunjuk. Oke. Yaitu ismul isyarah adalah kata tunjuk yang digunakan untuk menunjuk suatu benda atau lainnya. Ya. Kata ya. Kalau dalam bahasa ininya kalimat ya. Zalika kitabun, haza qalamun. Ya. Dan memiliki arti ada dua, ini dan itu. Kalau ini berarti jaraknya lebih dekat ya. Ya, misalkan ini jam dekat. Ya, tapi kalau itu tembok, nah, berarti tembok itu jauh, agak jauh jaraknya daripada yang lainnya. Ya, kemudian jaraknya lebih jauh. Kemudian haza dengan hazihi, cakupannya ini dan itu. Ya, haza, hazihi, ini artinya. Ya, zalika dan tilka. Zalika dan tilka. Ya, ini dari segi makna artinya. Tapi kalau dari segi pengelompokan muzakkar dan muannasnya, haza dengan zalika itu muzakkar. Muannasnya hazihi dan tilka, hazihi dan tilka. Seperti itu, ya. Nah, setelah ini kita ketahui, ada tahapan selanjutnya, ya. Apabila ingin kita tunjuk suatu benda, maka setelah kata tunjuk tersebut kita tambahkan dengan nama bendanya setelahnya, yaitu ismul isyarah ditambah nama benda. Ya. Contohnya misalkan ini pulpen. Berarti
haza qalamun. Ya. Kemudian itu pohon. Tilka syajaratun. Ya. Kemudian ini kebun. Nah, hazihi hadiqatun. Ya. Itu lapangan. Zalika maidanun. Ya. Yang perlu kalian ketahui dan ingat, harus ada kecocokan ya antara ismul isyarah ya yang ini kategorinya muzakkar dengan yang muzakkar nama bendanya, yang muannas dengan muannas. Kayak ini nih, haza qalamun, ini kan muzakkar nih. Ya, khusus muzakkar. Tilka syajaratun, tilka muannas, syajaratun muannas. Ya. Hazihi hadiqatun, ya. Muannas. Zalika maidanun muzakkar. Nggak boleh kita balik. Zalika hadiqatun, ya. Atau haza syajaratun. Salah itu. Salah. Tidak boleh. Ya sama seperti misalkan kerudung ataupun mukena ya. Ya, kalau kerudung dipakai oleh ibu-ibu bunda kalian pantas dan cocok ya. Dan memang ya. Tapi kalau yang dipakai mukena yang dipakai siapa namanya? Misalkan yang dipakai ustadz tuh itu kebalik Ya. Salah ya. Tidak sesuai. Bukan pada tempatnya. Nah, oke, setelah ini kita ketahui, selanjutnya setelah ini kan satu nih ya. Satu pasang dan ini berpasangan ya. Lalu kita tambahkan lagi setelah dua kalimat ini, kita tambahkan lagi setelah kita masukkan dua kata tersebut, ismul isyarah dan nama bendanya yang ini ya, yang ini. Maka kita bisa tambahkan lagi berupa sifat benda tersebut menjadi ismul isyarah, kemudian nama benda, kemudian sifatnya ya. Berarti sifat itu ada setelah nama benda. Ya, nama benda adanya setelah ismul isyarah. Contohnya ini pulpen baru. Haza qalamun jadidun. Ya, ini pulpen baru. Ya, tidak boleh haza qalamun jadidatun. Jadidatun itu kan muannas, enggak cocok, ya. Atau haza sajadatun jadidun. Salah juga, tidak cocok. Kemudian itu pohon bagus. Tilka syajaratun jamilatun. Tilka syajaratun jamilatun. Ya. Kemudian ini kebun jelek. Ya, atau rusak ya. Hazihi hadiqatun qabihatun. Hazihi hadiqatun qabihatun. Enak didengar. Ya. Itu lapangan luas. Zalika maidanun wasi'un. Zalika maidanun wasi'un. Tidak boleh zalika maidanun wasi'atun. Atau haza hadiqatun qabihatun. Wah, salah. Salah. Oke, itu ya. Itu beberapa penjelasan ya. Ini satu pasang, ini dua pasang, yang ini tiga pasang. Ya. Dan perlu diketahui untuk harokat ya yang terdapat pada sifat dari sebuah benda, harokatnya itu harus tanwin ya. Harus tanwin. Jadi dun, jamilatun, qabihatun, wasi'un. Tidak boleh qabihatin ya. Jadi dan ya. Ya. Itu nanti ada rumusnya tersendiri ya. Seperti itu. Oke? Setelah tadi dua materi, yang pertama tadi apa? Tentang muzakkar dan muannas, kemudian yang kedua ismul isyarah, dan selanjutnya zarful makan. Bukan makan ini ya. Salah. Zarful makan atau ismul jar. Apa itu? Yaitu
adalah eh, apa namanya, lebih kepada sebuah tempat ya, sebuah tempat. Nah, ya sekarang kita coba ini. Zarful makan ialah kata yang menunjukkan letak suatu tempat atau posisi. Nah, dan pada penggunaannya menggunakan huruf-huruf tertentu seperti sebetulnya ada banyak, Ustaz cantumkan beberapa saja. Khalfa di belakang, tahta di bawah, janiba di samping, min dari, waro'a di belakang, li kepunyaan, di atas, ala ila ke atau kepada ya, an dari, bi dengan ya. Seperti itu. Ini ada beberapa memang yang artinya sama ya, seperti tadi itu apa ya? Ini min dengan an ya. Biasanya ini kalau sejauh yang Ustaz ketahui, min ini ya apa namanya, dari sebuah benda ataupun dari yang berbentuknya fisik ya. Yang berbentuknya fisik. Apakah itu benda, apakah itu kita beranjak dari suatu tempat ke tempat lain. Dan kalau an itu biasanya yang saya ketahui itu apa namanya, sesuatu yang sifatnya zati, yang tidak bisa terlihat, kayak sebuah perkataan ya, seperti itu. Kayak anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu biasanya kebanyakan ada di seputar hadis ya, hadis. Itu ini ya. Ini beberapa huruf-huruf ataupun ya beberapa kalimat lah ya. Bagaimana kita nanti bisa menunjuk suatu tempat ya dengan menggunakan ini nih. Ya, nanti dihafal ya. Kemudian setelah ini kita ketahui, apabila menggabungkan huruf-huruf tertentu di atas ya, yang ini, menggabungkan ini dengan ismun, nama suatu benda ya, atau orang ya, ataupun hewan ya, maka letak harokat pada ismun tersebut menjadi kasroh ya, menjadi kasroh. Contohnya nih ya, di bawah kursi. Nah, di bawah kursi apa itu? Sekarang kita coba pakai dua kalimat dulu ya, ataupun dua suku kata ya. Sekarang kita pakai dua dulu ya. Di bawah kursi. Di bawah kursi artinya tahtal kursiyi. Tahta itu kan di bawah. Ya, betul kan, di bawah al kursiyi ya. Kemudian Ali pergi ke sekolah. Oh, ini lupa nih, saya belum tambahkan nih. Ya. Ke sekolah, ilal madrasati, ke sekolah ilal madrasati. Nah, kemudian fil masjidi. Nah, fil masjidi. Perhatikan, dari ketiga ini, tahtal kursiyi, ilal madrasati, fil masjidi, fi, ila, tahta adalah ini nih. Huruf-huruf dari zarful makan. Kemudian kita tambahkan ismunnya, al-kursiyi, al-madrasati, al-masjidi ya. Seperti itu ya. Harokatnya kasroh ya. Nah, sebagai keterangan tambahan, apa yang terdapat ya setelahnya itu, misalkan di bawah kursi ada sendal, berarti sendal na'lun ya, tahtal kursi na'lun. Kemudian tadi kapan Ali pergi ke sekolah, kapan? Sobahan, pagi-pagi, sobahan ya. Kemudian Ahmad sholat di masjid kapan? Malam, lailan, isya ibaratnya, isya, lailan ya. Ini adalah na'lun, sobahan, lailan adalah yang bentuknya tanwin ya, harokatnya harus tanwin, dan juga sebagai keterangan tambahan untuk memberikan
penjelasan yang lebih, ya. Karena kalau hanya misalkan tahtal kursi itu tidak jelas, kurang jelas. Apa yang di bawah kursi itu? Ya, bisa pulpen, bisa sepatu, bisa karpet. Ya, tapi di sinilah na'lun. Ya, na'lun. Sama seperti zahaba Aliun ila madrasati, Ali pergi ke sekolah. Nah, apa Ali pergi ke sekolah? Mau ngapain? Kapan? Kan bisa. Tapi di sini keterangannya sobahan, pagi hari. Sama, yang ini juga sama seperti itu. Oke. Seperti itu ya. Ini sebagai penjelasan tambahan. Dan selanjutnya adalah domir. Ya, domir. Apa sih itu domir itu? Domir bisa diartikan sebagai kata ganti orang. Kata ganti orang. Domir digolongkan menjadi 3 macam. Ya, ini penggolongan ya, 3 macam bisa. Yang pertama mutakalim, yang kedua mukhotob, yang ketiga ghaib. Yang ketiga ghaib. Nah, mutakalim itu apa? Mutakalim itu artinya si pembicara, kayak misalkan guru kalian sedang menerangkan di depan, itu mutakalim itu, ya. Si pembicara, ya. Kemudian mukhotob, apa itu mukhotob? Yaitu pasti orang yang berbicara pasti ada lawan bicaranya ataupun yang diajak bicara, ya. Nggak mungkin dia berbicara sendiri. Ya. Biasa kalau berbicara sendiri tuh, ya di depan kaca tuh biasanya. Dia ingin memperlancar pronunciation-nya ataupun grammar-nya, ya, dalam bahasa asing, ya. Itu mukhotob. Kemudian ghaib. Nah, apa itu ghaib? Orang yang diajak bicara tapi tidak ada di tempat orangnya. Misalkan di sana, misalkan di kantor, ya, ataupun di kelas sebelah ataupun di lapangan, ya. Nah, sekarang contoh daripada yang tadi mutakalim, si pembicara itu contohnya ana, saya. Ya, kemudian nahnu, yaitu kita atau kami. Nahnu, ya. Kemudian mukhotob. Ya, mukhotob tadi apa? Orang yang diajak bicara. Siapa aja tuh? Anta, kamu, anti, kamu perempuan, anta tadi kamu laki-laki, antuma, kamu berdua, ya. Antum atau antunna, kalian. Ini jumlahnya lebih dari 2, bisa 3, 4, 5, 10, 15, 20, 100 dan sebagainya. Ya. Kalau yang antum itu untuk apa? Laki-laki, ya. Kalian golongan laki-laki. Tapi kalau antunna lebih kepada yang perempuan, ya, perempuan. Kemudian yang ghaib. Ghaib orang diajak bicara tapi tidak ada di tempat. Nah, ini huwa, hiya, dia. Huwa adalah dia laki-laki, hiya dia perempuan. Huma, ya, dia berdua. Hum atau hunna itu ini banyak, ya. Lebih dari 2, 3, 4, 5, ya 50, 100 dan sebagainya. Kenapa ini ada 2 hum dengan hunna? Hum itu, ya, kepada laki-laki, ya. Kalau hunna kepada perempuan, seperti itu. Oke. Nah, itu ya. Kalau yang kalian mungkin pernah diajari sama guru kalian sebelumnya, domir ini kayak ada ada lagunya tuh, ya, ada susunannya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antunna, ya, dan seterusnya. Ya, ini sebagai dasarnya saja, sebagai kalian untuk mudah mempelajarinya dan juga sekaligus untuk menyicil, ya, pemahaman kalian. Seperti itu, oke? Berarti hari ini kita ada 4, ya. Yang terakhir adalah syukran, terima kasih. Oke? Baik anak-anak, itu penjelasan Ustadz hari ini, ya, tentang terkait dengan domir, kemudian zorful makan, kemudian ismul isyarah, kemudian muzakkar dan muannas. Ya. Semoga tambahan materi ini adalah sebagai penguat kita agar bisa lebih paham lagi terkait tarkib, ya, susunan daripada kaidah bahasa Arab yang ada di buku kalian di bahasa Arab kelas 5. Baik, dan terakhir Ustaz cukupkan, ya. Ustaz akhiri dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan, ya.
apa yang baik adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah atau kurang adalah dari pribadi Ustadz. Ustadz mohon maaf, terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan akan datang. Dadah.